Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya cintai teman-teman pengurus. Terima kasih untuk segenap pengurusnya, juga tim IT Masjid Fatimahuz Zahra, ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada anak-anak kita yang kecil. Insya Allah kalau di majelis kita ada anak-anak kecil, besok kita mati mereka yang akan melanjutkan. Masya Allah. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan semoga ruangan ini juga penuh sesak dengan malaikat. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, atas petunjuk Allah, atas hidayah Allah, kesyukuran yang luar biasa siang hari ini di antara sekian banyak kaki yang dilangkahkan oleh Allah. Tadi kami melihat di bawah rumah kami itu parkiran penuh di pengguyangan bis itu. Kemudian maju sedikit di Masjid Unsik itu penuhnya luar biasa. Turun sedikit di tempat oleh-oleh itu penuhnya luar biasa. Saya tidak membayangkan bagaimana di Dieng itu seperti apa penuhnya. Bukan kita lebih baik, tidak. Tapi ini harus kita syukuri. Di antara sekian banyak kaki Allah memilih siang hari ini kaki kita dilangkahkan ke majelis ilmu. Semoga langkah kaki kita menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus, kata Allah, untuk menyempurnakan, untuk mengajarkan bagaimana akhlak-akhlak yang mulia itu. Maka ibu semuanya, semoga dengan duduk kita setiap Sabtu atau di hari-hari yang lain di majelis taklim, kita bisa menjadi orang-orang yang dititipi Allah akhlak yang mulia, sehingga akhlak itu dapat mengantarkan kebaikan. Kelak kita bisa mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Raja Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja-raja yang waktu itu belum tahu Islam, apa surat awalannya bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika kita kembali ke perkara yang lebih besar lagi, ketika Allah memulai seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah, semuanya dimulai dengan kalimat apa? Kalau Allah saja memulai setiap pembukaan ayat Al-Quran dengan bismillah. Kalau Nabi Sulaiman saja mengirim surat kepada Ratu Balqis dengan kalimat bismillah. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah memulai dengan bismillah. Maka hari ini kita tidak boleh ketinggalan. Kita mulai kajian ini dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dahulu kita pernah belajar tafsir. Apa makna ba dalam kalimat bismi? Yuk. Dulu sudah tafsir, tambah lagi tafsir dengan Ustadz Umar di Asofia. Ayo yang ikut. Ayo makna ba dalam kalimat bismi apa?
Artinya dengan nama betul 100. Ba-nya apa maknanya Ibu? Dalam huruf ba, bismillah ada huruf ba. Apa makna ba di situ Ibu? Di antara sekian banyak makna ba yang pertama kata para ulama tafsir artinya adalah ba'ul isti'anah. Apa itu ba'ul isti'anah? Ba di dalam kalimat bismillah artinya itu ba yang menunjukkan huruf isti'anah, permohonan, permintaan tolong kita kepada Allah. Maka begitu kita baca bismillah ketika mau naik kendaraan, berarti dalam berkendara kita minta tolong siapa? Allah. Begitu kita mau mulai majelis taklim kita baca bismillah, berarti dalam menuntut ilmu kita minta tolong siapa? Allah. Begitu kita mau makan, mau pakai kendaraan, mau pakai pakaian, mau beribadah kepada suami, kita menggunakan bismillah, berarti seluruh aktivitas kita mintakan tolong kepada siapa? Allah. Kemudian ba yang kedua, kata para ulama, 2 saja siang hari ini. Ba-nya maknanya adalah litabarruk, untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan kita membaca bismillah tadi, pertolongan Allah datang kepada kita dan juga berkah Allah meliputi kita semuanya. Ibunda, untuk mengawali kajian kita siang hari ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Bunyi hadis itu adalah, ada 2 orang yang begitu rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Siapa 2 golongan itu? Yang pertama adalah penuntut ilmu agama dan yang kedua adalah pencari dunia. Maka sebelum kita masuk kepada kajian adab, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Menyamakan penuntut ilmu dengan penuntut dunia dalam perkara keinginannya yang tidak pernah habis. Maka ibunda, ada ulama yang menasihati kepada kita, Bu, kalau ngaji itu kita tidak boleh hanya jadi penggembira. Ibu tahu jadi penggembira? Itu kalau ada pertandingan basket, ada yang bawa rafia digunting, itu namanya apa Bu? Nah itu namanya cheerleaders. Itu namanya penggembira. Tapi tidak ikut tanding, tidak ikut bagaimana caranya melempar bola, bagaimana caranya berkeringat, penggembira. Kita tidak boleh menuntut ilmu itu hanya jadi penggembira. Yang penting datang, yang penting mendengarkan, nanti pulang dari mana? Yang penting jawabannya lebar ngaji. Tidak boleh. Kita harus bersungguh-sungguh sebagaimana orang sedang mencari dunia. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin ada pergelaran motor balap apa mobil balap Ibu? Yang ternyata sirkuit kita itu kebanjiran. Betul Bu? Bagi penggemar motor GP atau penggemar Formula 1, marem nonton langsung di stadion atau nonton di televisi? Kenapa Bu? Padahal orang nonton balap motor itu berarti lihatnya motor itu hanya kapan? Sekali lintasan kan? Les habis itu kita lihat layar lagi. Tapi kenapa mereka mau terbang ke Singapura, terbang kemana lagi, bayar berjuta-juta, bayar hotel, bayar tiket untuk menyaksikan itu? Jawabannya karena apa Bu? Puas. Itu penuntut dunia. Sekarang kalau di Indonesia ada piala apa kalau yang di bawah 18 tahun namanya Bu? AFF. Itu kira-kira kalau yang tanding dari Malang arek-arek apa namanya? Apa yang nekat-nekat gitu apa namanya? Masya Allah, ada yang dibela-belain naik kereta di atasnya sampai pokoknya jalan kaki di bis sesek-sesek. Yang penting mereka bisa nonton di mana Bu? Kemudian di stadion itu ada kursi VIP di depan, ada yang paling atas. Kira-kira kalau di lapangan gol itu yang paling atas lihat atau tidak? Nggak jelas kan? Yang jelas yang mana? Tapi kenapa mereka mau datang ke stadion Bu? Karena apa Bu? Begitu Bu. Kenapa ibu mau makan unjar kali saja harus datang kemana? Ke Wadas Lintang atau ke Loksono. Kenapa ibu itu mau dahar gudeg aja harus pergi ke
Yogyakarta. Kenapa ibu harus apalagi ini? Harus makan ayam betutu saja harus terbang kemana? Itulah penuntut dunia. Maka maunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita cari ilmu itu juga begitu. Gak marem kalau gak datang. Masya Allah. Karena yang bisa merasakan gimana indahnya, Masya Allah. Kehujanan, ibu. Kemudian sepatu ibu basah, mantel ibu basah, helm ibu basah. Yang bisa merasakan hanya yang bisa datang. Dan di mana malaikat itu penuh sesak menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Di tempat majelis ilmu. Maka ibu, mari kita simak bagaimana para ulama. Ibu. Ketika sahabat Nabi itu berkata, kunna nasma'ur riwayah anis sahabah. Kami mendengar riwayat-riwayat hadis dari sahabat. Kemudian beliau berkata, wa nahnu fil Basrah. Dan kita berada di Basrah. Basrah itu mana? Basrah itu mana, Bu? Irak. Fama narda hatta narkab ilal Madinah hatta nasma'u min afwahihim. Kami mendengar sahabat-sahabat meriwayatkan hadis telah sampai kepada telinga kami di Basrah. Fama narda. Tapi kami tidak pernah ridho kepada diri kami hatta narkabu ila Madinah, sampai kami berjalan ke kota Madinah wa nasma. Kemudian kami mendengar min afwahihim, dari lisan-lisan sahabat secara langsung. Allahu Akbar. Ibu lihat di mana Basrah tadi Mbak Eva bilang apa? Irak. Di mana kota Madinah? Saudi Arabia tuh warnanya apa di peta, Bu? Warnanya apa, Bu? Wis kalian pelajaran SMA. Saudi Arabia mana? Sampingnya Irak negara apa? Samping sebelah kanan. Kirinya Ibu Syria, terus Jordan. Yang kecil banget itu yang ada putih-putihnya negara apa? Jangan bilang negara Israel. Enggak ada negara Israel di dunia ini. Kita hanya mengakui negara apa? Palestina. Sampingnya Palestina mana, Bu? Mana, Bu? Saudi di mana, Bu? Warnanya apa? Alhamdulillah, Ibu masih kelingan pelajaran. Oh, Masya Allah. Egypt itu Mesir, sampingnya yang nyelempit antara Egypt dengan yang hijau itu yang namanya Laut Merah, yang dulu dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah dengan tongkatnya. Bu, ini di peta kelihatannya gampang, gari melompat wae sekang Irak Masya Allah. Kira-kira berapa bulan, Ibu? Sedangkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, lalu Rasulullah berkata, semalam aku diterbangkan oleh buraq. Padahal kata orang Arab, ketika kami menggunakan kuda terbaik kami, perjalanan dari Saudi ke Palestina itu butuh waktu 3 bulan. Bagaimana kalau dari Irak sampai ke Madinah? Berapa bulan? Hanya untuk mendengarkan apa, Bu? Masya Allah. Ibu tadi dari rumah sampai sini berapa jam atau berapa hari, Bu? Masya Allah. Itu para sahabat. Lagi, Allahu Akbar. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama dijuluki Qutruf. Qutruf itu binatang yang selalu ada di malam hari. Kenapa beliau dijuluki? Beliau itu adalah murid dari Imam Sibawai, ahli Nahwu. Kenapa beliau itu dijuluki hewan malam? Karena setiap imam ahli Nahwu ini mau keluar rumah, muridnya ini sudah ada di depan pintu setiap malam, sehingga perjalanan beliau dari rumah gurunya sampai ke masjid, sampai menunggu waktu subuh, beliau gunakan untuk bertanya hal ihwal tentang nahwu. Hari pertama orang itu lagi, hari kedua orang itu lagi, hari ketiga ada orang itu lagi, sampai gurunya berkata, oh kamu ini seperti binatang yang setiap malam itu muncul. Nah, Ibu kalau datang, Masya Allah Mbak Eva hari ini telat, Bu. Berarti semestinya ini, Bu, Masya Allah datangnya itu sebelum apa, Bu? Masya Allah, itu para ulama. Bagaimana mereka itu seperti pencari dunia, gak pernah puas. Sampai cari waktu gimana caranya saya punya me time dengan gurunya, dengan cara saya mendatangi rumahnya tak tunggoni. Dari keluar pintunya sampai menunggu waktu subuh, saya bisa berbincang dengan beliau.
Dan apa kata para ulama lain semangatnya Bu? Masya Allah. Kami pergi ke sebuah majelis, asar kami berangkat. Padahal majelisnya itu masih berlangsung besok. Karena kami itu takut tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan ilmu dari guru-guru kami. Majelisnya kapan Bu? Besok. Datangnya? Padahal kita kadang-kadang sudah diumumkan 1:30 mulai, jam 1 mulai datangnya. Tapi di Mahfazah nggak ada yang kayak gitu Bu. Itu para ulama. Kemudian Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad itu ketika mau ngaji, kata para ulama itu bajunya itu ditarik sama ibunya. Bukan berarti jangan ngaji, jangan belajar. Kemudian kata para ulama, kenapa Imam Ahmad itu kalau mau ngaji itu pakaiannya ditarik-tarik? Masya Allah, jawabannya luar biasa Bu. Kata ibunya, mengkondengin kekeken bengi. Engkau ngenteni soboh nembe wae mangkat ngaji. Bukan ditarik bajunya, gak usah ngaji lah, nanti nyimak aja dari rumah. Gak usah ngaji lah, nanti ngaji dengan yang ada di TV. Tapi kata ibunya, nanti dulu Imam Ahmad ini masih tengah malam. Mungkin berangkat jam 1, mungkin berangkat jam 2, mungkin berangkat jam 3. Kata ibunya nanti dulu, ngenteni sopo. Begitu para ulama mencari. Masya Allah. Dan Ibu, ketika seorang sahabat bernama Jabir yang meriwayatkan hadis bahwa kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana? Apakah kami tidak saling melihat aurat? Masya Allah Bu, sekarang kita kudungin debleh wae Bu. Orang gak ngelihat saja kita insya Allah sudah apa Bu? Astagfirullahaladzim, nyongka kudungnya. Misalnya baju kita tersingkap saja kita sudah apa Bu? Bagaimana kalau telanjang? Tapi kata Rasulullah, hari itu tidak ada orang yang kober ngurusi orang lain karena dia berat dengan urusannya sendiri. Padahal telanjang apa Bu? Kalau hari ini ada nun sewu orang jalan ke masjid ini nggak pakai pakaian atau pakai baju pendek saja, semua memperhatikan, maka beratnya urusan waktu itu. Kemudian dikabarkan lagi bahwa kita akan dibangkitkan di hari kiamat tanpa apa Bu? Tanpa dihitan. Kemudian kita akan dibangkitkan di hari kiamat tanpa menggunakan alas kaki. Dan Jabir untuk meriwayatkan hadis ini, beliau berjalan 1 bulan Ibu. Untuk mendapatkan apa Bu? 1 hadis. Kita sekali duduk di majelis seperti ini dapat berapa hadis Bu? Masya Allah. Jadi hari ini kita sampai kepada masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah dengan pembukaan yang luar biasa. Bisa lewat YouTube sekali posting Ibu baca berapa hadis. Mbak Ika 1 hari posting berapa hari ini, judulnya apa postingan Mbak Ika? Dor, kono. Apa judulnya? Apa? Nasehat, ya kan Bu? Yang atasnya nasihat apa? Ayo nyontek. Rikit diwaca orang. Maka nasihatilah temanmu karena agama itu adalah nasihat. Postingan atasnya lagi tentang postingan hari ini tentang. Kemudian Ustadz Adi Hidayat, Mbak Ika posting Ustadz Adi Hidayat tentang apa? Tentang apa Bu? Nah ini tanda tanya ini. Dengaran Mbak Eva takon yang gini. Berarti itu hanya berlalu. Betapa Masya Allah fikih postingannya sama. Hari ini Bu Emi di Anissa posting apa? Tentang apa? Tentang sepele. Apa yang ada di dalamnya? Karena hidup kita terlalu singkat. Masya Allah. Apa postingan Mbak Wani di grup Al-Hasna? Wah kono. Ini PR. Saudaraku, hari ini kita duduk di masa di mana ilmu dibuka Allah lebar-lebar. Lewat HP, lewat YouTube, lewat apapun. Maka kenapa logikanya kita yang 1 kali duduk belajar 10 hadis dengan Jabir yang 1 bulan dapat 1 hadis, mestinya lebih pintar mana Bu? Mestinya lebih pintar siapa? Kenapa keimanannya dan kepintarannya jauh kita di bawah mereka? Karena apa Bu? Masya Allah. Karena mereka bersungguh-sungguh, lalu kesungguhan itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu hari ini insya Allah
Ibu punya uang untuk jalan-jalan ini hari Sabtu. Ibu punya keluarga yang bisa duduk bersama. Ibu punya bahan kue, ibu lalu bikin roti. Tapi ibu meninggalkan semua itu untuk duduk di majelis taklim. Rela kehujanan, rela sepatu bagusnya kena blekok, kata Imam Syafi'i. Barang siapa menuntut ilmu dalam keadaan fakir jiwanya. Bukan berarti kita nggak punya apa-apa, kita punya uang buat jalan-jalan hari ini. Tapi kita tidak memilih itu, tapi kita milih datang ke majelis taklim. Kita punya kendaraan untuk jalan-jalan, tapi kita tidak mau menikmati itu, tapi kita mau menikmati majelis ilmu. Maka dialah yang akan mendapatkan berkah. Belum lagi ninggal setrikaan, belum lagi ninggal suami, ninggal anak-anak, ninggal cucian piring. Bismillah, insya Allah itulah yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan ilmu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, 1 bulan dapat 1. Kita 1 hari dapat berapa? Postingannya luar biasa. Tapi kenapa berbeda? Karena keberkahannya itu loh. Maka kita takut majelis kita itu dicabut keberkahannya oleh Allah. Berkali-kali Mbak Eva menyampaikan, Bu, hari ini kita nggak butuh konten. Konten itu luar biasa banyak. Ibu mau klik di YouTube, Ustadz siapa saja muncul. Tapi kenapa kita mau duduk di sini? Jalannya ibu, duduknya ibu, senyumnya ibu, salamannya ibu dengan teman-teman, itulah yang insya Allah akan menjadi jalan keberkahan. Maka lihat bagaimana baginda Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka ilman. Kok Rasulullah nggak minta ilman kathiran? Kok Rasulullah nggak minta ilmu yang banyak? Saya minta ilmu yang banyak, enggak, tapi Rasulullah minta ilman nafi'an. Maka ketika anak-anak kita DTK belajar Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi penolong kita, tetapi juga menjadi hujah untuk kita. Quran itu balik nuntut kita. Maka jangan sampai ngaji kita hari ini ngajinya tidak bermanfaat, tapi ilmu yang kita dapatkan itu balik nuntut kepada kita. Nuntutnya apa? Karena kita tidak mengutamakan keberkahan, lalu Allah menyulitkan kita dalam melaksanakan ilmu yang kita pelajari. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah. Dan diantara supaya ilmu itu berkah, ulama kita menasehati diantaranya kita menuntut adab sebelum ilmu. Sebelum ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal, dan sebelum ilmu kita belajar apa dulu, Bu? Adab. Maka insya Allah mulai hari ini Sabtu, ini berarti Sabtu terakhir, Sabtu keempat akan kita isi dengan adab. Kemarin Sabtu ketiga insya Allah akan kita isi dengan tafsir tematik yang berisi dengan cerita-cerita di dalam Al-Quran. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, lihatlah, ilmu tanpa adab seperti api tanpa, jadi mugur apa netok, nggak ada bekasnya. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Dalam kalimat lain dikatakan orang beradab pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Maka ukuran kita itu bagaimana setelah ngaji kita dengan suami lebih apa? Lebih beradab, dengan orang tua lebih beradab, dengan tetangga, dengan sesama lebih beradab. Sebelum kita masuk pada buku adab, ini yang terakhir, Bu. Ilmu itu melahirkan, Masya Allah saya suka sekali dengan kalimat ini. Ilmu itu melahirkan kemuliaan, sekalipun pemiliknya orang rendah. Masya Allah. Dan ilmu itu melahirkan kehormatan, sekalipun pemiliknya itu hina. Ilmu itu melahirkan kedekatan, sekalipun pemiliknya itu jauh. Bu, di rumah ini, di ruangan ini, siapa yang rumahnya gandengan? Angkat tangan. Hadir bersama tetangga dekat. Masya Allah. Mana tetangganya, Bu? Ada, Bu, tetangganya, Bu? Masya Allah. Kita ini rumahnya jauh-jauh. Tapi kenapa kita bisa merasa menjadi apa, Bu? Satu. Karena apa kata para ulama? Karena ilmu. Kecukupan sekalipun pemiliknya fakir. Coba ketika kita menuntut ilmu, hati kita sementara walaupun 1 jam kita itu merasa cukup. Nanti ke rumah campur lagi dengan dunia, kita merasa kurang lagi. Dan kewibawaan sekalipun pemiliknya itu remeh. Itu kata Wahab bin Munabbih. Maka ibunda, sebagai awal pembukaan hari ini, kami menggunakan buku Ensiklopedia Etika Islam karangan
Syekh kita Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada. Buku ini menggunakan abjad, maka kita akan awali belajar adab dari huruf A. Dan A yang pertama di dalam buku ini adalah adab tentang etika adzan. Karena hurufnya apa, Bu? A. Kenapa kita harus belajar etika adzan? Karena salah satu di antara sekian ibu di ruangan ini suaminya mungkin adalah seorang muadzin. Mari Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini, Sabtu depannya lagi insya Allah A berikutnya adalah etika alas kaki. Mbak Eva akan bahas bagaimana high heel dan sepatu mahal dalam pandangan Islam. Kalau artis-artis tuh pakai sepatu sampai berapa senti, Bu? Masya Allah, saya nggak bayangin apa bisa ngedek. Terus nek dijeki mengkali wiro masa udan yang kene ya idaen jenggelen jor. Nah, tapi kita tidak akan bicara seperti ini. Kita akan berbicara bagaimana Islam mengomentari itu. Tapi itu pertemuan yang akan datang. Pertemuan hari ini kita akan bicara tentang Islam memandang adab atau etika dalam adzan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di sekitar ibu orang adzan itu suaranya bagus atau tidak? Ada yang bagus atau ada yang biasa-biasa saja? Di tempat ibu yang adzan muda atau tua? Ada yang muda, ada yang tua. Imamnya tua atau muda? Oh ya, bagus. Makmumnya tua atau muda? Gimana nih? Imamnya tua, yang adzan tua, makmumnya tua. Yang muda kemana, Bu? Masya Allah. Maka ketika kami pernah menyampaikan Masya Allah, dulu uang 1.000 itu gambar pedang, ya Bu? Uang 1.000 ibu kalau di sini di Mafazah tiba-tiba ada orang bawa pedang, kira-kira apa reaksi ibu? Takut melayu. Saya sampaikan di pengajian, Bu, amal itu sedikit yang penting. Bener apa enggak itu? Enggak. Saya katakan, Bu, wong kita saja kalau ada orang bawa pedang itu takut. Lah malaikat juga begitu. Kalau yang kita masukkan kota amal dot sewu gambar pedang, ya malaikatnya tunggal nyora gak meng masjid Mafazah ngapa sih? Long camangai gawa pedang kabeh Kak. Tapi uang 100.000 yang edisi lama itu gambarnya Soekarno Hatta. Pakai apa, Bu? Tapi saya heran, sudah pakai peci nggak pernah sampai masjid. Jur pertanyaan saya, jur mereka berdua kayak ngelayap mengdi gitu, Bu. Kenapa itu kalau di kota amal masjid itu isinya kok 1.000, 2.000, kok yang merah-merah itu jarang masuk. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada adzan. Kenapa tua-tua ibu? Maka Masya Allah, orang adzan, ibu mohon maaf, qori, ada orang adzan punya suara bagus. Kalau tidak dijaga hatinya, setan itu pandai sekali. Bahkan ada ceramah yang mengatakan hati-hati orang yang memiliki suara bagus, dia bisa terjerumus dengan suaranya yang bagus karena niatnya tidak lurus kepada Allah. Ketika baca Quran suaranya merdu, di hati terbesit pengen Masya Allah suaranya jenengan indah sekali. Ketika azan suaranya bagus, terbesit di hati kita bagaimana orang bertanya siapa sih yang azan di masjid itu suarane pol apike. Dan kita yang mendengar kadang-kadang nek sing adzan suarane apik seneng, nek sing suarane ya Allah adzane ya gitu. Kan ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepuh. Jangan salahkan yang sepuh, tapi di mana yang muda. Maka hal yang utama dalam adzan nanti sampaikan kepada suami ibu yang suaranya bagus, niatnya harus lurus karena Allah. Sebagus apapun suara kita, ketika kita membaca Al-Quran nanti kita kena nih diadab orang membaca Al-Quran. Bagaimana kita itu setan itu nggak mau kita itu dapat amalan kita itu selamat. Baca Quran kan disuruh bagus, tapi begitu suara kita bagus kok di hati kita pengen dipuji, setan masuk lagi.
Maka niat muadzin yang pertama yang harus kita perhatikan, niatnya harus lurus. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para muadzin adalah orang-orang yang terpanjang lehernya pada hari kiamat. Ada yang mengatakan lehernya betul-betul panjang, karena keringat besok di hari kiamat diriwayatkan segimana Bu? Masya Allah. Maka para muadzin itu selamat. Dan para muadzin itu Masya Allah, siapapun yang mendengar suaranya, baik itu makhluk hidup, maksudnya manusia ataupun tumbuhan, sejauh muadzin itu adzan dan suaranya itu terdengar, maka kelak mereka semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, mulai hari ini nanti malam rayu suami ibu untuk adzan. Neng, nanti ada berikutnya. Suaranya itu mestinya bagaimana? Maka niatnya harus lurus, semata-mata mencari ridha Allah. Ini tentang niat. Nomor 2, memperhatikan waktunya. Ini terutama di Wonosobo, mohon maaf. Apalagi daerah Nggarong ke atas. Asar itu berapa kali Bu? Asar jam 3. Asar jam berapa lanjut? Setengah 4 lanjut jam 4. Dan nanti asar setengah 5. Ini yang bicara bukan Mbak Eva. Jadi kalau protes silahkan protes kepada apa yang telah dituntunkan oleh Islam. Bahwa adab yang kedua para muadzin harus memperhatikan waktu. Dahulu di Masjid Fatimah ketika asar itu kami adzan tepat waktu, kami itu pernah didatangi. Marahi rebut, marahi gogop. Karena biasanya adzannya sore, pasar-pasar itu jelang tutup. Begitu kami adzan tepat waktu, marahi gogop. Masya Allah. Padahal ini sunnah, bahwa seorang muadzin itu adzannya harus apa Bu? Ya tepat waktu. Tidak boleh, mohon maaf, alasan ngenteni yang dingalas ben rampung, ngenteni yang dodolan pada. Nah ini pentingnya. Jadi kalau ibu suaminya kok adzan Pak mengkulah ngenteni sing ngalas urung pada, kita berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Harus memperhatikan waktu. Yang ketiga, sunnahnya bersuara bagus. Jadi terus yang suaranya elek nggak boleh adzan. Besok yang ditanya yang suaranya bagus tapi nggak mau adzan Bu. Kenapa yang adzan itu harus simbah? Yang nafasnya itu, Masya Allah. Saya itu kalau diimami ibu tuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma, sudah nggak sambung lagi. Coba ibu kalau diimami ibu-ibu yang sepuh atau simbah yang sepuh, itu nafasnya sudah apa? Padahal dalam Quran itu apa? Kalau baca itu nafasnya boleh nggak curi nafas? Tidak boleh. Jadi kalau hari ini ada yang adzan kok suaranya kurang bagus, besok yang ditanya Allah itu yang bisa adzan suaranya bagus tetapi tidak mau adzan. Masya Allah. Suaminya ibu suaranya bagus apa enggak kalau adzan? Sudah pernah tes apa belum Bu? Masya Allah. Suaranya bagus, itu sunnah. Maka berdirilah bersama Bilal, lalu katakan apa pendapatmu tentang dia, dan agar dia mengumandangkan adzan karena dia mempunyai suara yang lebih lantang daripada kamu. Bagus suaranya keras. Ibu pernah dengar suara di mushola sudah yang adzan sepuh suaranya? Sekali lagi Mbak Eva tidak mengatakan yang sepuh jangan adzan, yang suaranya ini, terus yang muda-muda yang suaranya lantang ini kemana? Kemudian adab selanjutnya bersuci. Jadi sebelum adzan bersuci. Ibu, kenapa sih kita harus belajar ini? Wong kita perempuan, ibu yang punya anak perempuan besok punya apa? Maka tes untuk melamar anak kita, 1 disuruh apa? Adzan. 2, sholat jenazah Bu. Jangan sampai ketika kita meninggal anak-anak kita tuh ribut cari non sewu Pak bau. Karena tidak bisa motong kain kafan, Pak kaum mohon maaf, tidak bisa mengkafani, tidak bisa memandikan. Pastikan ketika kita mau cari mantu tes bisa adzan pora. Nomor loro deke apal pora sholat jenazah dan doanya. Karena ibu ketika meninggal pengen diimami kamu. Bisa nggak kamu menguburkan? Kamu tahu nggak adab tata cara menguburkan supaya ketika mati yang menguburkan adalah anak-anak kita. Dan yang memandikan di kamar mandi itu anak-anak kita.
bukan ditonton orang sekampung, Ibu. Ketika kita punya aib, lalu aib kita dibicarakan oleh semua orang. Kita tidak tahu jenazah itu, Masya Allah. Kadang Masya Allah itu kotorannya banyak sekali. Kita tidak perlu membicarakan aib jenazah, karena kalau dia jelek, dia sudah ketemu dengan kejelekannya. Kalau dia baik, dia sudah menikmati, tidak ada guna. Tapi ini dites dulu. Ini bagian daripada kita belajar. Gak ada untungnya kita belajar adzan. Siapa bilang besok kita punya menantu, pastikan menantu kita bisa adzan. Ibu yang mbak-mbak jomblo, tes. Dites, jenengan bisa? Itu ada itu mbak-mbak di tempat kami itu, Masya Allah. Namanya anak muda ya Bu. Lagi dengerin apa? Suara adzan Bun. Suara adzannya siapa? Ya si dialah Bun. Jadi suara adzannya tuh didengerin terus. Ya itu sih tetap setan Bu. Kalau kayak gitu. Bukan terus ya tes adzan terus tiap hari dinikmati. Ya Allah adzannya aja kayak gini, kalau aku jadi istrinya kayak apa ya, gitu. Nggak boleh kayak gitu ya mbak jomblo-jomblo ya. Maksudnya itu pastikan beliau itu paham tentang agama. Kemudian ibu yang suaminya punya suara bagus, sepertinya bisa adzan, terus dimotivasi supaya adzan. Tadi adabnya apa? Bersuci. Ini sunnah yang jarang. Karena masjid kita itu memang tempatnya seperti ini, apa itu? Mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi. Ibu berdoa kepada Allah, umroh buka, ibu dimudahkan oleh Allah untuk pergi umroh. Lalu kita masuk kepada raudhah, lalu kita akan melihat bagaimana mihrab Rasulullah, dan sebelahnya lagi ada seperti panggung yang digunakan untuk azan atau untuk khutbah. Karena sunnah azan atau adab azan yang kelima adalah azan dari tempat yang tinggi. Jadi kalau masjid seperti ini mestinya ada mimbar. Kemudian atau ada undaan. Kemudian yang adzan itu adzannya dari tempat yang tinggi. Begitu baginda Rasulullah SAW. Maka ketika ibu melihat film-film Bilal radhiyallahu mengumandangkan adzan dari atas rumah seorang wanita dari Bani Najjar, karena rumahnya yang paling tinggi di antara rumah-rumah yang berada di sekitar masjid. Bisa jadi secara bahasa karena Bilal adzan di tempat yang tinggi itu supaya suaranya, loh sekarang kan sudah ada mic, meskipun sudah ada mic, meskipun sudah ada sikat gigi, kalau kita hari ini bersiwak tetap dapat pahala apa? Sunnah. Mandi wajib, besok kita pelajari, kan sunnahnya setelah memegang kemaluan dengan tangan kiri, tangannya digosokkan kemana? Ke tanah atau ke dinding. Begitu yang diajarkan Rasulullah. Begitu kita membersihkan setelah haid atau setelah jinabah dengan suami, tangan kita memegang kemaluan lalu digosokkan ke dinding atau ke lantai kamar mandi. Lah kan sekarang sudah ada sabun. Meskipun sudah ada sabun, ketika kita menggosokkan tangan kita ke dinding, kita dapat pahala apa? Sunnah. Ayo, mandi wajibnya udah kayak gitu belum? Nah, priken jor iye. Itu digosok-gosokkan ke dinding. Maka sunnahnya adalah adzan dari tempat yang tinggi. Kemudian yang keenam, Ibu, di antara adab ketika adzan itu adalah adzan dengan berdiri. Pernah lihat orang adzan dengar duduk, Bu? Jarang. Alhamdulillah kayaknya di Indonesia saya belum menangi. Belum ada orang adzan dengan cara, karena sunnahnya apa? Berdiri. Telah berijma seluruh ulama yang kami kenal sangat alim bahwa seyogianya seorang muadzin berdiri saat mengumandangkan adzan. Adab yang ketujuh, meninggikan suara. Jadi sebenarnya adzan tuh nggak boleh santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh nggak boleh. Karena adzan itu memanggil apa Bu? Memanggil orang sholat. Maka suaranya itu harus lantang. Selanjutnya, beradzan sesuai dengan bacaan yang disunnahkan. Allahu Akbar berapa kali? 2 kali dan seterusnya, insya Allah sudah hafal. Mengulang bacaan atau lafal adzan seterusnya. Sunnah yang selanjutnya atau adab yang selanjutnya. Ini yang banyak tidak tahu. Nomor 11 atau nomor 10 silakan dinomori sendiri. Ketika membaca hayya 'alas shalah itu noleh ke kanan. Ketika membaca hayya 'alal falah itu noleh ke kiri. Ini sunnah yang masih sampai saya garis bawahi dengan stabilo warna pink. Karena saya juga baru belajar Ibu.
Ternyata ada adab yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Bilal sedang mengumandangkan adzan, maka aku mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari, dan dia menoleh ke kanan dan ke kiri saat dia mengumandangkan hayya 'alas shalah. Menoleh kemana? Ke kanan. Lalu ketika hayya 'alal falah, menoleh kemana? Masya Allah, ini ilmu. Makanya kita itu belajar semakin apa Bu? Masya Allah, saya juga baru tahu. Masya Allah. Jebule di antara adab beradzan yang dituntunkan oleh baginda itu seperti itu. Nah, maka ibu yang bapaknya ketua takmir, ibu yang suaminya pengurus masjid, sampaikan. Masya Allah, itu sangat indah kalau adab adzan ini kemudian diketik, kemudian di print, kemudian ditempel di mana? Di setiap masjid. Masya Allah. Ini baik juga. Misalnya Mahfazah mendahului diketik, di bawahnya dikasih kajian, kemudian kita sebarkan di masjid-masjid. Adab ketika azan. Masya Allah, tolong di note. Itu luar biasa. Ketika hayya 'alas shalah, noleh kemana? Kanan. Kemudian ini, adab selanjutnya. As-salatu khairum minan naum. Apa? Khairum minan naum. Yang pertama apa yang kedua? Ibu, berapa banyak di lingkungan kita tuh naumnya apa? Nah, sholatnya pendek, naumnya sampai jadi guyon. Mulane sembayangnya cepet-cepet, turune karena naumnya itu apa Bu? Panjang. As-salatu khairum minan naum. Naumnya itu apa? Pendek, tidak naum. Makanya jadi apa Bu? Masya Allah. Makanya kalau habis sholat Jumat itu ibu tanya sama suami ibu, tadi khutbahnya tentang apa gitu. Nanti ada bapak-bapak yang jawab, saya nggak tahu, tadi habis ngintip surga. Ngintip surga itu maksudnya dengerin khutbah sambil. Nah, jadi ibu ini trik lagi Bu. Suami ibu kalau kondur sholat Jumat itu ditanya, mau khutbah tentang apa? Itu menunjukkan suami kita itu kalau sholat Jumat itu tidur apa? Tidak. Masya Allah. Jadi kalau ada orang tidur di sholat Jumat itu sebenarnya bukan salah orangnya Bu. Kita sebagai khotib itu harus menyalahkan diri kita. Karena Rasulullah itu kalau bicara tentang neraka, membuat sahabat itu menangis takut seolah-olah mereka akan dimasukkan ke dalam. Dan ketika Rasulullah bicara surga, Rasulullah itu menggambarkan sampai yang mendengarnya itu betul-betul merasa ingin masuk. Jadi kalau ada orang khutbah yang mendengarkan, sama kayak Mbak Eva ini, kalau hari ini ada yang ngaji sambil ngantuk, itu yang salah siapa? Yang salah siapa? Iya Mbak Eva, nggak apa-apa Bu. Yang salah siapa? Lah kok bisa gitu? Berarti menyampaikannya kurang serius, mungkin niatnya kurang lurus, mungkin belum belajar bagaimana cara bicara yang baik, sampai suara yang sekeras ini saja membuat ngantuk, apalagi suaranya lembut. Itu tentang adzan. Nah, kemudian menjawab adzan. Kalau Allahu Akbar, jawabannya apa? Nah, di dalam buku ini disebutkan mengucapkan wa ana ketika muadzin mengumandangkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawabnya kan apa? Betul. Apakah bertentangan dengan buku ini? Tidak. Karena wa ana itu wa artinya dan, ana ya, coba sekarang bilangnya ana. Kalau kamu an. Kalau menghormati anti jadi apa? Maka Bu nggak usah berdebat di grup jazakillah, jazakallah, jazakumullah, nggak usah ribut itu. Artinya sama saja. Seperti doa jenazah harus Allahumma, kalau bisa itu lebih baik. Kalau tidak pun tidak mengapa, tetap Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti kita tidak bisa menyulitkan, agama Islam itu tidak menyulitkan. Jazakallah, salah bilang ke perempuan kok bilangnya biasa. Orang Arab bilang perempuan anta itu biasa. Meskipun idealnya kita tahu kalau ke perempuan jazakillah, kalau ke laki-laki, kalau jazakumullah untuk siapa?
untuk banyak orang, dan dalam bahasa Arab antum itu penghormatan. Maka jazakumullah itu bisa diucapkan kepada perempuan meskipun dia satu, tapi beliau lebih tua, lebih kita hormati, jazakumullah ibu gitu. Kalau ke yang lebih muda mungkin jazakillah. Jadi nggak usah gelut tentang itu ya bu, tidak usah ayel-ayelan. Insya Allah tulisannya siji SY siji buati rewes pada ngapal natkan amayata sa'alun ikin perang SH karo SY. Sudah nggak usah berperang seperti itu. Nah, wa ana, wa artinya dan, ana itu artinya siapa? Maksudnya loh ini bertentangan tidak. Maksudnya dan ana juga bersyahadat sepertimu. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah wa ana, dan aku bersyahadat, lalu kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Itu tentang adzan. Kemudian berzikir setelah adzan. Mari kita baca doa setelah adzan. Allahumma baik. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah A-nya panjang, ati Muhammadal atau Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudalladzi, bisa mahmudanilladzi. Nah yang belajar tajwid sudah ketemu ilmunya itu. Masih kelingan? Ya, kelalen. Apakah ada kalimat innaka la tukhliful mi'ad? Menurut riwayat hadis yang sahih tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Jadi itu tambahan yang tidak diketahui riwayatnya. Jadi cukup sampai apa? Wa'addah. Itu doanya. Alhamdulillah jadi tahu. Kalau ibu kok suaminya muadzin kok doanya kebablasan innaka la tukhliful mi'ad, dibilangin ya. Tadi bunda habis ngaji, katanya buku, Ustazah Eva hanya menyampaikan lisan, katanya hadis, Ustazah Eva hanya menyambungkan membaca hadis. Itu tidak ada tambahan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian apa ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah? Yang sebelum terakhir adalah berdoa di antara adzan dan ini termasuk waktu apa? Mustajabah. Maka indahnya para muadzin, adzannya sudah dapat jaminan dari Rasulullah. Nanti punya waktu antara adzan dengan iqamah untuk berdoa, dan waktu itu adalah, ibu ingat hadis tentang setan? Begitu Allahu Akbar, setan kemana? Kata Rasulullah sampai apa? Terkencing-kencing, dia nyari. Makanya kalau maghrib kita disunahkan itu untuk nutup. Karena kalau jendela kita terbuka, muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, setan lari terkencing-kencing, setan mampir ke rumah kita. Karena kita semuanya terbuka. Kan kata Rasulullah sampai bejana ditutup, makanan yang terbuka sampai ditutup. Tapi begitu muadzin la ilaha illallah, setan kemana? Setan datang lagi. Biasanya kita kalau sudah pas adzan itu biasanya Masya Allah sudah adzan, yuk cepat yuk sembahyang. Tapi begitu muadzinnya selesai adzan kita gini, kondengin lah. Betul bu, rasakan itu. Kondengin lah sedalam meneng nanggung, leng nyapu sedalam meneng, seruangan meneng. Kemudian iqamah, Allahu Akbar, setan ngapain lagi? Lari lagi, terkencing-kencing lagi. Kita kan begitu juga. Iyalah, wis komat. Tadi padahal kondengin. Ternyata muadzin sudah. Begitu selesai komat, setan kemana? Datang lagi. Sampai ketika takbir Allahu Akbar kata Rasulullah, ada setan khusus menggoda orang sholat yang membuat kita itu ingat kada wa kada. Jadi kenapa kalau kita sholat Allahu Akbar kok kalingan kunci? Bukan dapat hidayah bu. Ibu ini alhamdulillah saya dapat hidayah ketika sholat. Yang kuncinya lupa jadi
Itu bukan dapat hidayah, itu tandanya kita digoda setan. Kok sholat malah kelingan, dan itu setannya khusus menggoda orang sholat dan seterusnya. Masya Allah. Maka dalam hadis itu ada orang sholat dapat pahala 100%, terus turun sampai ketika sholat itu dikatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang Masya Allah, sholat kok celaka apalagi. Masya Allah. Jadi Ibu berdoa di antara adzan dan iqamah. Kemudian dua lagi kita akhiri kajian kita, tidak meninggalkan masjid setelah adzan. Adzan, untuk adzan dingin, kunyuntak balik lebar adzan sedela, tidak boleh. Diam di situ berdoa atau sholat sunnah qobliyah. Yang terakhir, ini yang sering kita juga lupa. Ibu sering mendapati masjid begitu adzan langsung qomat. Itu salah besar. Lah tujuannya adzan tuh ngapain? Lah wong manggil kok, yang dipanggil belum datang wis harap mangkat ke prige. Bukan cara kenek dieng itu nunggu apa? Orang adzan itu seperti itu, manggil orang supaya berjamaah. Maka adab yang terakhir memberi waktu jeda yang cukup antara adzan dan iqamah supaya kita mengira-ngira, oh yang di pasar tetep nyentak sholat dingin ya Bu, jangan sing nunggoni, kemudian datang. Yang di kantor, Pak saya izin untuk sholat dulu ya, saya titip kunci, kemudian datang ambil wudhu sampai sholat. Jadi ini kami sering mendapati begitu adzan langsung, kenapa? Bukan mentang-mentang, astagfirullah. Karena imamnya sudah apa? Datang. Jadi karena ada ustadz sudah datang, ada imam sudah datang, langsung muadzin langsung apa? Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya ada jam itu di Masjid Al-Arqam misalnya 10 menit. Di Masjid Fatimah misalnya 8 menit atau 10 menit. Di musola ibu yang dikelola suaminya ibu diberi waktu. Karena tujuan orang adzan itu nyelok kok malah buru-buru. Lah yang Masya Allah baru wudhu sudah qomat. Maka ini menjadi pertanyaan ketika kita sedang sholat qobliyah, kok tiba-tiba muadzin sudah qomat. Kalau rakaatnya baru pertama Allahu Akbar, batalkan lalu ikut sholat. Tapi kalau sudah terlanjur rakaat kedua, selesaikan kemudian kita mengikuti jamaah. Kan muadzin juga harus lihat-lihat qomat kira-kira masih ada yang sholat atau tidak. Yang kedua, kita yang makmum ketika mau sholat lihat menitan di jam. Kira-kira menitnya sudah mau qomat, ya kita tidak perlu memaksa untuk sholat sunnah. Karena muadzin jadi aduh mau qomat masih ada yang sholat. Maka semuanya itu memperhatikan adab. Seandainya orang paham ini semua, enaknya jadi muadzin, enaknya jadi imam, enaknya jadi jamaah, enaknya jadi istrinya muadzin. Ada Bu Muadzin di sini? Nah, Bu Muadzin, Pak Muadzin itu ustadz di Villa Yatim Muhammadiyah di Kauman sana. Masya Allah. Satu adabnya apa tadi Bu? Oh, ajang buka buku. Satu niat, dua tepat waktu. Jadi boleh nggak ada adzan menyesuaikan dengan pasar dan perkebunan? Ada. Tiga, suaranya yang bagus. Empat, bersuci sebelum beradzan. Lima, dari tempat yang tinggi. Enam, berdiri kemudian meninggikan suara, kemudian sesuai dengan lafadz yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ketika hayya 'alas shalah menghadap kanan, ketika hayya 'alal falah menghadap kiri. Selanjutnya, menjawab adzan seperti lafadz adzan. Dan ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ada riwayat yang mengatakan kita mengucapkan apa tadi? Wa ana. Artinya apa? Jadi enggak cuman wa ana gitu, tidak. Wa ana maksudnya dan saya juga bersyahadat. Lalu kita mengucapkan wa ana asyhadu alla ilaha illallah. Lanjut kemudian berdoa di antara azan dan iqamah. Selanjutnya tidak meninggalkan masjid setelah azan. Yang terakhir, memberi waktu jeda yang cukup antara azan dan iqamah.
Masya Allah. Bismillah insya Allah. Ini menjadi PR untuk kita. Nanti pengurus insya Allah ya. Kita tulis besok ibu tugasnya menyebarkan itu. Nah, supaya ditempel di musola-musola terdekat. Yang ibu kira-kira musola itu tidak sensitif. Karena ada kira-kira ini tulisan apa kayak gini. Nah begitu. Kita berdakwahnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian adab tentang adzan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas apa tadi Bu? Iya, sepatu mahal dan high heel dalam pandangan Islam. Kalau ibu lewat belkokan pakai sepatu mahal, sepatunya dicangkeng atau dipakai? Cangkeng. Eman-eman sepatunya apa eman-eman sikile? Oh sepatunya sikile kali sepatunya larang pundi? Nah Masya Allah Mbak Eva nggak tetap dicangkeng. Jangan seperti itu ya, maksudnya kita menjaga. Nah kadang nggak pernah juga pakai sepatu mahal jor eman-eman kenang plekok. Boten nggih Bu, Masya Allah. Semoga bermanfaat ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagai ayat penutup, ini nasihat Allah bagi kita para penuntut ilmu. Apa katanya? Bukan salah kalimatnya, salah bukan kalimat ini. Kata Al-Quran itu di dalam surat Ali Imran ayat 79 kalau tidak salah, Allah berpesan kepada kita kunu rabbaniyun. Apa Ibu? Dalam belajar kita itu disuruh menjadi rabbaniyun. Kemudian para pakar tafsir mengatakan maksud dari rabbaniyun itu adalah belajar itu berawal dari pondasi. Dan pondasinya ilmu adalah adab. Maka ibu yang istiqomah, kadang-kadang belajar kitab seperti ini sedikit membosankan karena monoton. Tapi karena kita sudah tahu penyemangatnya, kata Allah disuruh belajar dari apa? Maka nanti kita akan ulang cara mandi wajib, cara fikih bagaimana berhubungan dengan suami istri, sunnahnya apa saja. Kemudian haid, kemarin kami bahas bersama NA Kertek, insya Allah kami akan bahas tuntas fikih wanita bersama NA Kertek. Insya Allah nanti di kajian-kajian yang lain kami biasakan juga kita membahas buku supaya tuntas. Maka bismillah kita niatkan, hari ini kita adab, Sabtu berikutnya kita belajar yang lain lagi dan seterusnya, dan kita semuanya menggunakan buku supaya belajar kita itu dari basic kemudian tertata rapi, terkurikulum, terstruktur. Kepada Allah saya mohon ampun, semoga keberkahan meliputi kita semuanya sore hari ini. Ibu pulang membawa kebaikan, berkumpul keluarga dengan kebaikan, suami ibu tambah solih, putra-putranya tambah solih-solihah, keluarganya diliputi dengan ketentraman dan kemudahan. Saya akhiri, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.